Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sini mengenai kutipan penting kepada setiap individu. Nicholas Kokalis berkata, "Pi adalah apa yang membuat para pioneers menjadikannya berharga. Bingung apa yang disebut ahli perdagangan exchange? Karenanya mereka pesimis karena Pi belum pernah terjadi sebelumnya. Mengamati pertukaran menentukan harga adalah hal yang tepat. Artinya ketika Dr. Nicholas punya cara lain untuk menggambarkannya, fakta bahwa kita adalah awal dari revolusi ini. Mirip dengan munculnya internet yang hanya dimiliki sedikit orang mengerti pada awalnya, tapi sekarang tidak bisa hidup tanpanya." Jadi sangat jelas ya, pada awalnya kita mengerti internet dan seperti yang kita tahu, kita tidak bisa hidup tanpa internet. Sama halnya seperti dulu orang skeptis dengan uang digital yang pertama muncul Bitcoin, udah pada tahu kan ya, kota-kota besar itu banyak yang sudah membeli Bitcoin. Hanya segelintir orang saja yang tidak tahu mengenai mata uang digital. Jadi ini tidak bisa kita hindari. Ini adalah era revolusi dunia digital. Ini sama halnya seperti orang tidak percaya adanya lampu. Dulu itu kan lampu colok gitu, nggak ada yang percaya bahwa ada listrik gitu kan, nggak terpikirkan dari dulu. Jadi ini adalah era revolusi. Teman-teman semua, manfaatkanlah kesempatan kita karena kita sudah tertinggal di Bitcoin. Sejarah Bitcoin itu bisa saja terulang di Picoin. Kenapa saya sangat percaya? Karena saya orangnya berpikir long term. Saya orangnya selalu suka hal-hal baru, suka belajar, selalu suka mencari tahu apa yang terjadi di dunia saat ini. Jadi orang yang selalu suka belajar, mengikuti perkembangan zaman itu sangat sulit untuk ketinggalan. Kecuali kegiatan sehari-harinya cuma nonton TikTok, main game, ngelihat berita-berita artis yang nggak jelas, yaitu akan ketinggalan sama era teknologi. Saya bukan menghina orang-orang seperti itu, bukan ya, karena kita itu harus berpikir ke depan, yaitu kita selalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang top 1% di dunia. Kita memang harus tahu itu gitu. Perekonomian di dunia pun itu diatur oleh beberapa entitas. Jadi kalau ingin tidak ketinggalan teknologi, upgrade terbaru yang ada saat ini, dan seterusnya, mari kosongkan gelas dan mau belajar, mau terus cari tahu. Sangat sulit orang yang suka mencari tahu itu ke arah hidup yang sengsara. Seperti halnya yang pernah saya bahas, kelas menengah, kelas bawah itu akan disingkirkan karena mereka tidak suka mempelajari teknologi. Mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Intinya di dunia ini tidak ada yang adil. Kita harus benar-benar mau belajar, mau mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita nggak mau ketinggalan, kalau sampai males-malesan nggak mau belajar, ya udah gembel aja nantinya. Kita akan disingkirkan dan anak cucu kita ke depan ya akan sama mengikuti kita gitu. Kita malas belajar, kita gembel, anak cucu kita ke depan jadi gembel juga nantinya. Kita mulai dari generasi kita sekarang, menciptakan penerus yang berkualitas. Ini terlalu kepanjangan sebenarnya saya. Cuman niat saya itu hanya ingin berbagi saja kepada satu atau dua orang yang ingin mendengarkan. Saya nggak perlu ribuan orang. Ya mungkin kedengarannya apa yang saya sampaikan ini gila gitu. Cuman para top 1% itu kebanyakan orang gila. Pikiran mereka itu beda sama 95% lainnya. Ya jadi kalau mau jadi top 1%, pikirin apa yang nggak dilakuin sama 95% orang. Mereka skeptis, kita jangan. Karena orang rata-rata ini antara nanti ke bawah atau mereka ke atas. Tapi orang yang di atas rata-rata hidupnya akan terus upgrade ke level-level paling atas. Itulah bedanya top 1% dan 95% orang-orang rata-rata. Jadi kalian bisa cari aja orang-orang top 1% dunia yang kekayaannya nggak terhitung itu, bagaimana perjalanan kehidupan mereka. Apakah mereka itu orang-orang yang biasa-biasa aja, nggak ngelakuin hal-hal gila, bukan orang gila yang di jalanan, bukan. Mereka itu ekstra orangnya. Ini selalu berpikir long term, selalu mengukur apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang rata-rata nggak akan pikirannya sampai ke situ. Kalau mau jadi top 1% di antara orang-orang sukses ini, jauhi mindset orang-orang rata-rata ini. Kalau mau sukses, ya kalau mau jadi orang rata-rata ya silahkan. Itu saran saya. Dan terkait dengan Pi, karena ini banyak yang skeptis, itu bagus. Kita yang terus berjalan, terus mining, kita akan ke arah sukses. Jarang-jarang orang yang sanggup bertahan. Seperti di Bitcoin, orang yang nggak mampu bertahan
Tuhan menukar 10.000 Bitcoinnya ke 2 kotak pizza. Nyesel kan sekarang? 10.000 Bitcoin berapa sekarang? Satu Bitcoinnya 1 miliar berapa itu? Dikali 10.000 udah bisa beli pulau. Jadi kita jangan mau seperti orang-orang itu yang gampang nyerah, nggak berpikir jangka panjang. Secara simpel deh, kita manusia berpikir ke depan. Cara pemikiran rata-rata itu nggak nyampe ke situ, levelnya nggak nyampe. Karena mereka mikirin sekarang makan, besok udah nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin kerja gitu, kerja, habis itu tidur, habis itu besok kerja lagi. Mereka nggak berpikir untuk mengupgrade kualitas diri mereka, menaikkan value diri mereka. Karena para penguasa itu selalu di atas rata-rata. Berbeda sekali pola pikirnya dengan orang rata-rata ini. Oh nggak mungkin bang, mereka sama kok. Apanya yang sama? Mereka di atas, kalian masih di bawah. Beda konteks. Saya paham, saya juga mempelajari pikiran-pikiran para top 1% ini. Jauh pikirannya sama kalian, nggak sama ya. Jadi jangan samakan lah, beda levelnya. Oke, jadi yang tetap mining di Pi itu tepat karena yang pernah terjadi di Bitcoin, saya yakin 100% terjadi juga di Picoin di masa yang akan datang. Mungkin sekian, terlalu banyak bacot juga dari tadi. Setidaknya ada sedikit yang menonton di video ini yang mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya tidak perlu sampai dengan ribuan orang mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya percaya di dunia ini selalu ada orang yang terpilih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.